Mengubah timnas dengan filosofi total football, pengaruh Patrick Kluivert sebagai pelatih Indonesia. Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Kabar menyedihkan tentunya untuk kalian yang mengidolakan Coach Sin, namun meski Coach Sin harus pergi, sepak bola Indonesia harus tetap berlanjut, dan untuk itu kursi pelatih timnas harus kembali diisi. Ngomongin soal kursi pelatih tim Garuda, dalam press conference-nya Pak Erick Thohir sudah ngasih kita kode-kode, di mana sesuai dengan tembakan dari para penggemar timnas, pelatih baru akan berasal dari Eropa, tepatnya dari Belanda. Lantas siapakah sosok pelatih baru yang rencananya akan diumumkan pada tanggal 12 Januari nanti? Kita akan ulas termasuk pengalamannya, strategi, dan kecocokannya di tubuh tim Garuda. Kontraknya 2+2. Negara mana, Pak? Negara ya, Pak? Benuanya Eropa. Negaranya? Negaranya Belanda. Rekornya bagus. Pernah ke MU nggak, Pak? Pernah ke MU nggak? Itulah kode yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir soal siapakah calon pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Dari apa yang dia sampaikan, mulai dari pelatihnya dari Eropa khususnya Belanda dan memiliki track record yang bagus, beberapa nama mulai muncul untuk menjadi calon pelatih timnas. Pertama tentu ada Louis van, namun dengan usianya yang sudah ada di angka 73 tahun, dan penyakit yang tengah ia derita saat ini, Van Gaal kami pikir bukanlah opsi nomor satu yang akan ngelatih timnas, apalagi menurut Bung Harpa, Louis van Gaal ini baru akan ditemui PSSI Februari, sedangkan pelatih timnas Indonesia saat ini sudah akan dikenalkan pada tanggal 12 Januari, artinya jelas bukan Van Gaal. Lantas siapa calonnya kalau bukan Van Gaal? Bisa jadi sosok tersebut adalah Patrick Kluivert. Pertama, Patrick ini dari Belanda, dan yang kedua Patrick juga sedang free. Usai dirinya berhenti sebagai pelatih tim asal Turki, jadi di awal Juli tahun 2023, ia ditunjuk untuk memimpin Adana Demirspor dengan kontrak hingga musim panas 2025, namun pada awal Desember tahun 2023 kontraknya dengan klub tersebut dihentikan melalui kesepakatan bersama. Selain itu Patrick ini juga sudah pernah bertemu langsung dengan Erick Thohir, dan semua hal itulah yang membuat kami memprediksi jika sosok Patrick Kluivert adalah calon pelatih timnas selanjutnya, apalagi pengamat dan media-media juga punya sudut pandang yang sama, jika Patrick akan jadi pelatih timnas Indonesia. Bicara soal Patrick Kluivert, pertanyaannya sekarang adalah, siapakah sosok tersebut dan seperti apa pengalamannya sebagai pelatih? Akankah ia cocok dengan timnas dan mampu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Jadi Patrick Kluivert merupakan pria 48 tahun yang lahir pada tanggal 1 Juli tahun 1976 di Amsterdam, Belanda. Sebagai pemain sepak bola dirinya adalah salah satu penyerang paling berbakat yang pernah dimiliki Belanda. Patrick Kluivert memulai karir profesionalnya bersama Ajax Amsterdam pada tahun 1994. Pada usia 18 tahun ia mencetak gol penentu kemenangan di final Liga Champions UEFA 1995 melawan AC Milan, yang membuat dirinya disebut sebagai salah satu wonderkid terbaik di masa itu. Setelah sukses bersama Ajax, Patrick Kluivert bergabung dengan AC Milan pada musim 97-98. Namun masa baktinya di Italia tidak berlangsung lama, karena ia segera pindah ke FC Barcelona pada tahun 1998. Di Barcelona Patrick Kluivert mencapai puncak karirnya, dirinya mencetak 124 gol dalam 249 penampilan, dan membentuk duet mematikan bersama Rivaldo di level internasional. Patrick Kluivert juga menjadi andalan tim nasional Belanda dengan mencetak 40 gol dalam 79 penampilan.
ia berpartisipasi dalam berbagai turnamen termasuk Piala Dunia FIFA 1998, dan beberapa edisi kejuaraan Eropa. Jadi kalau bicara soal karirnya sebagai pemain, Patrick Kluivert adalah salah satu legenda terbesar di sepak bola Belanda. Sekarang gimana dengan karirnya sebagai pelatih? Patrick Kluivert memulai karirnya di dunia kepelatihan sebagai asisten pelatih di klub AS Alkmaar dan Nijmegen. Ia juga sempat mendapatkan pengalaman internasional saat menjadi asisten pelatih tim asal Australia, Brisbane Roar pada tahun 2010, dan pada tahun 2012 Patrick Kluivert ditunjuk sebagai asisten pelatih tim nasional Belanda di bawah arahan Louis van Gaal, di mana saat itu kombinasi keduanya berhasil membawa Belanda meraih posisi ketiga di Piala Dunia FIFA 2014. Selain itu Patrick Kluivert juga pernah menjabat sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Paris Saint-Germain dan FC Barcelona, sebelum memulai karirnya sebagai pelatih kepala dengan melatih timnas Curaçao, di mana saat itu dirinya mampu membawa tim tersebut meraih prestasi yang signifikan di kancah sepak bola Karibia. Terakhir pada tahun 2023 Patrick Kluivert menjabat sebagai pelatih kepala klub Turki Adana Demirspor, namun masa jabatannya berakhir pada Desember tahun 2023 melalui kesepakatan bersama. Melihat pengalamannya sebagai pemain yang kemudian berlanjut sebagai pelatih, tentu secara umum kami katakan bahwa keputusan Pak Erick Thohir jika memilih Patrick Kluivert akan jadi keputusan yang tepat dan bagus. Laras seperti apa gaya kepelatihan seorang Patrick Kluivert? Patrick Kluivert sendiri dikenal dengan filosofis yang mengadopsi permainan menyerang, yang menekankan penguasaan bola dan pergerakan cepat. Pengalaman bermain di klub-klub seperti Ajax dan Barcelona, dapat dikatakan telah mempengaruhi pendekatannya dalam melatih, di mana Patrick mendorong timnya untuk bermain dengan kreativitas dan fleksibilitas dalam menyerang. Sekarang kalian bisa melihat hasil pertandingan dan formasi yang digunakan Patrick Kluivert saat menangani tim asal Turki Adana. Di tabel berikut di situ nampak jelas bahwa formasi yang sering digunakan olehnya adalah 4-2-3-1, dengan skema lainnya bisa berupa 4-3-3. Sebagai informasi, formasi 4-2-3-1 adalah formasi yang berfokus pada keseimbangan antara pertahanan dan serangan, dengan 2 gelandang bertahan akan memberikan stabilitas defensif, dan 3 gelandang serang yang mendukung penyerang tunggal. Sementara itu kalau bicara formasi 4-3-3, formasi itu adalah formasi yang sering digunakan untuk menerapkan total football, di mana formasi itu memungkinkan transisi cepat antara menyerang dan bertahan, serta rotasi posisi pemain yang dinamis. So jika pilihannya Patrick Kluivert, maka kami pikir PSSI ingin melihat timnas bermain lebih dinamis dalam menyerang atau menguasai permainan dengan gaya total football. Hal itulah yang membuat Patrick Kluivert dianggap sebagai kandidat yang cocok untuk posisi pelatih timnas Indonesia, karena beberapa alasan. Pertama adalah kedekatan historis. Jadi dengan banyaknya pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia seperti Michiel Hersz, Levin Dijk, Verdonk, J. Tom, Ragnar hingga Pas, menggunakan pelatih asal Belanda adalah cara yang masuk akal untuk membuat para pemain jadi lebih mudah berkomunikasi. Patrick Kluivert memiliki hubungan historis yang bisa memperkuat sinergi antara pelatih dan pemain, dan pengalamannya di sepak bola Belanda dapat membantunya dalam memahami dan memaksimalkan potensi para pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia. Kedua, pengalaman internasional. Seperti kita tahu Patrick Kluivert memiliki rekam jejak yang solid di kancah sepak bola internasional. Ia pernah melatih tim nasional Curaçao, dan menjadi asisten pelatih tim nasional Belanda selama Piala Dunia 2014, jadi itu artinya ngelatih timnas bukanlah hal yang baru, dan ia tahu benar jika tekanan ngelatih sebuah timnas akan sangat besar, apalagi timnas Indonesia. Melihat beberapa aspek tadi, dengan filosofi permainan menyerang yang menekankan penguasaan bola, dan fleksibilitas posisi akan jadi eksperimen yang menarik. Meskipun kita tahu ini juga beresiko besar, karena waktu dan tuntutan yang dibawa timnas ada di situasi yang sangat besar. Pelatih baru timnas akan langsung menangani tim Garuda di laga besar kontra Australia, yang harusnya akan sangat menentukan apakah timnas bisa lolos langsung ke partai Piala Dunia atau tidak.